Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, masih hidup? Ya. Alkitab saya bilang biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tanya sama sebelah saudara lagi, ada masalah? Bilang sama sebelah saudara, kita juga sama-sama punya masalah. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang pertanyaan yang seringkali menjadi masalah buat banyak orang. Bisakah orang kaya masuk surga? Tanya sama sebelah saudara, sudah kaya? Bilang sama sebelah saudara, sesama orang susah jangan saling mendahului. Yang pertama saya pelajari, semua anak Tuhan itu kaya. Nah ini, saya paling gak percaya orang tuh kalau amennya panjang. Amin gitu. Itu biasanya gak sungguh-sungguh saudara-saudara. Itu sama seperti saudara bilang sama anak saudara, mandi. Ya. Orang tuh kalau yakin amin itu mantap. Amin. Nah kalau amin. Seperti orang gak jelas itu. Saya percaya anak Tuhan semua kaya. Siapa itu orang kaya? Yang pertama orang kaya adalah orang yang selalu bersyukur. Amin. Sekaya apapun saudara, tapi kalau apa-apa bersungut, apa-apa mengeluh, apa-apa complaining, saya percaya engkau orang yang termiskin di dunia. Jangankan gedung gubuk pun kau tak punya. Ya tak? Yang kedua, orang kaya adalah orang yang tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya itu baik. Amin? Siapa yang percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu baik? Dan yang ketiga, orang kaya adalah orang yang berpikir apalagi yang saya bisa berikan kepada orang lain. Kaya tidak ada hubungannya dengan harta. Ada banyak orang sebetulnya hartanya banyak tapi hidupnya miskin. Hidupnya selalu mengeluh, hidupnya selalu stres, hidupnya selalu tertekan. Tapi saya percaya orang kaya adalah orang yang menyadari Tuhan selalu baik dalam hidupnya. Siapa yang percaya Tuhan baik dalam hidupnya? Bilang sama sebelah saudara, berarti kita orang kaya. Bilang sama sebelah saudara, khotbah hari ini untuk kita. Ada upaya TSM. Wah, ini kalau saya sebut TSM ini seperti orang-orang politik. TSM itu apa itu? Terstruktur, sistematis, dan masif. Anda sudah ngeliat itu? TSM itu apa saudara? Terstruktur, apalagi? Sistematis dan masif. Mungkin saudara nanya sama saya, itu makanan dijual di mana pendeta? Jadi gini, ada upaya terstruktur, sistematis dan masif di akhir zaman bahwa anak Tuhan tidak boleh kaya. Sehingga anak Tuhan berpikir ya udahlah, kue sera-sera, whatever will be lah. Pokoknya saya kerja biasa-biasa, tapi saya percaya anak Tuhan diberkati Tuhan. Alkitab berkata Ishak menabur di tanah Filistin. Di tanah apa saudara? Filistin. Filistin adalah tanah musuh. Filistin adalah tanah di mana dia diserang. Tapi dia menabur di tahun itu juga, dia diberkati Tuhan 100 kali lipat. Pertanyaan saya, kalau dia menabur diberkati 100 kali lipat, kira-kira susah atau miskin? Tambah bingung saudara. Susah atau miskin? Sama kayak gua itu mah. Kira-kira susah atau miskin? Susah. Gilbert yang bingung apa gua yang stres ya? Susah atau miskin? Kaya. Alkitab berkata
kata Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang stres. Bukan Alkitab itu. Itu mungkin Mahmud pasal 7 ayat 2. Alkitab saya nggak ada kitab Mahmud pasal 7 ayat 2. Alkitab saya bilang aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi khotbah seperti ini berbahaya. Karena kalau saya khotbah seperti ini, sebentar lagi khotbah saya dipotong, diedit-edit. Ya kan? Kenapa saudara ketawa sih? Lu gak tahu ya gue menderita selama ini. Pokoknya pendeta yang paling banyak dihujat orang, ya ini orang yang di depan saudara ini. Perasaan saya khotbah ini, saya pertama kali khotbah 21 Juli 1984. Jadi tahu, gak usah diteprokin, stresnya udah lebih banyak daripada persoalannya. Dan tahun ini saya berkhotbah sudah 40 tahun saudara. Ya lu enak bilang wow. Dan berapa? Setelah COVID lah kira-kira. Itu adalah saat di mana khotbah apapun saya buat, mulai diedit, dinarasi, dipotong-potong. Makanya saudara jangan bilang sama saya, ya pendeta sih enak. Kita ini yang bergumul di Philadelphia. Nama lu siapa? Coba ketik di Google, ada nggak? Gak usah ketawa. Tawamu adalah air mataku. Iseng-iseng sudah ketik nama saya. Iya, entar inilah, entar itulah. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Salah satu tekanan kepada gereja. Jangan sampai orang gereja itu kaya. Kalau ada orang gereja yang kaya ditantang. Kalau kamu benar pendeta yang betul, jual harta. Saya bilang, sebelum gue buat lu dulu. Saya bilang sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Jangan coba-coba di jemaat satupun yang jual harta. Karena kalau kamu orang jual harta, lu nyusahin gereja. Iya kan kalau sudah jual harta terus minta duitnya dari mana? Dari mana? Orang tanya, gak dijawab lagi. Iya saya juga lagi mikir bagaimana. Lu stres jangan ngajak-ngajak gua dong. Iya kan? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan hari-hari ini. Tahu gak saudara, seumur hidup Yesus melayani. Cuman satu kali dia ngomong itu dan hanya kepada satu orang. Setuju? Yeah. Tapi hari-hari ini serangan kepada banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang benar, jual harta dan ikut Kristus. Alkitab gak pernah ngomong begitu. Anak muda ini sombong. Anak muda ini apa saudara? Sombong, bilang sama sebelah saudara kayak lu gitu kadang-kadang. Dia bilang, guru apa yang harus aku buat supaya aku beroleh hidup kekal. Dan Yesus tahu ini nih, aduh nyebelin ini orang nih. Karena dia udah tahu 10 hukum Tuhan. Yesus bilang 10 hukum Tuhan. Dia bilang semuanya sudah aku turuti sejak dari masa mudamu. Ada lagi yang kurang? Ya ilah. Yesus bilang kalau kamu mau jadi sempurna jual harta. Persoalannya bukan karena Yesus suruh jual harta. Ini sama seperti Tuhan suruh Abraham. Tuhan suruh Abraham apa saudara? Ambil istri satu-satunya dan anak. Ada bapak-bapak lihatin saya langsung ini. Dosa lu Pak. Ambil anak yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah. Pertanyaan saya, Tuhan butuh persembahan anak gak? Enggak. Tuhan cuma mau lihat apa? Hati. Sama-sama bilang Tuhan mau lihat hati. Setan mau anak Tuhan semua susah. Karena kalau semua anak Tuhan susah, maka tidak akan ada kegerakan yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan.
Pertanyaan saya, kalau semua anak Tuhan susah bangun gereja gimana? Bikin proposal ke Pak Haji kah? Bikin proposal kepada orang dunia kah? Tapi saya percaya anak Tuhan harus diberkati. Tapi diberkati bukan hanya diam dan gak buat apa-apa. Ketika kita sadar kita diberkati, maka kita harus berjuang. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Lepas daripada apapun yang orang mau ngomong, biarinlah, saya mau dimaki orang udah biasalah. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Tuhan mau saya diberkati. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, my God is ready to do anything to see you blessed. Tuhan siap buat apa saja untuk membuat anak-anaknya diberkati. Pak, kalau engkau punya anak, engkau ingin anakmu susah atau kaya, Pak? Karena kalau anakmu susah, lu jadi susah juga. Makanya Alkitab berkata, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Pertanyaan saya, mana yang lebih sayang sama anak, bapak atau ibu? Satu-satu ya Bu ya, satu-satu ya Bu ya. Bu, lebih sayang ibu sama anak atau bapak? Mantap Bu. Buang Alkitab ibu, salah berarti Alkitab itu. Kalau ibu lebih sayang sama anak-anaknya, maka harusnya Alkitab berkata seperti ibu sayang pada anak-anak, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Pak, lebih sayang bapak atau ibu untuk anak-anak? Bapak. Jadi Alkitab benar nggak nih sebetulnya? Saya percaya ibu sangat sayang sama anak-anak. Karena ibu siap tumpahkan darah buat anak-anaknya. Menderita melahirkan. Betul. Tapi apakah Alkitab salah? Alkitab tidak pernah salah. Memang ibu dalam cinta pada anak-anak luar biasa. Tapi kalau soal duit Bu, ibu pelit sekali. Betul Pak? Kalau anak mulai bilang, Mak, butuh $50, minta sama bapak lu. Tapi kalau bapak-bapak tuh baik. Pak, butuh $50. Aduh gak ada, adanya $100. Udah lu ambil aja, jangan bilang mama lu ya. Jadi Bu, ibu memang cinta anak Bu. Ibu memang cinta anak Bu. Tapi kalau bicara berkat Bu, ibu pelit Bu. Benar ya Bu? Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Kenapa? Dia Allah yang mengorbankan Kristus buat kita. Karena Dia mau lihat kita diberkati. Yang setuju sama saya, masa bodoh orang mau ngomong apa, bilang Tuhan mau saya diberkati. Sama-sama bilang Tuhan mau saya diberkati. Sama-sama bilang Tuhan mau saya diberkati. Nah ini kita mau belajar hari ini. Saya ada pertanyaan, bisakah orang kaya masuk surga? Pertanyaan saya dulu buat saudara. Kira-kira di surga ada orang kaya enggak? Halo? Kira-kira di surga ada orang kaya enggak? Banyak. Pertanyaan kedua. Kira-kira di neraka ada orang kaya enggak? Banyak. Pertanyaan saya ketiga. Di surga ada orang miskin enggak? Banyak. Yang keempat sebetulnya saya nggak tega mau nanya. Tapi kalau saya nggak nanya kan nggak lengkap. Tolong jangan nangis. Kira-kira di neraka ada orang miskin nggak? Jangan keras-keras. Lu tega bener sih. Udah miskin di dunia. Mati masuk surga lagi. Setan bilang lu goblok banget sih. Kalau lu tahu masuk neraka sekalian aja buat dosa sekalian. Ada nggak orang miskin di neraka? Banyak. Udah miskin masuk neraka lagi. Yang saya mau jelaskan.
neraka atau sorga tidak ditentukan dengan kaya atau miskin. Siapa yang setuju? Sama-sama bilang sama saya, ya boleh mau tepuk tangan juga boleh. Boleh banget. Asal jangan kayak orang aja. Saya percaya sorga dan neraka tidak ditentukan dengan kekayaan. Sorga atau di neraka ditentukan oleh hati. Sama-sama bilang sama saya, sorga dan neraka ditentukan oleh hati. Amin. Nah ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. Markus 10 ayat 17-27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah haruslah mengerti. Ada pengajaran Kristus yang statement. Ada pengajaran Kristus yang merupakan perumpamaan. Ada yang apa saudara? Statement. Pernyataan, ada yang perumpamaan. Dan ini adalah bagian dari perumpamaan. Waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tahu orang ini bermasalah. Jadi Yesus mulai bilang, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui the 10 commandments of God. Engkau terlalu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu apa? Telah kuturuti sejak dari masa mudaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah ngeyel-ngeyel begitu sih. Gitu. Iya kan? Jadi orang ini sebetulnya bermasalah dengan apa? Kesombongan. Dan Alkitab udah bilang orang yang tinggi hati akan apa? Direndahkan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh apa? Kasih kepadanya. Dengan lain kata Yesus kasihan. Yesus kasihan melihat belagunya itu. Yesus kasihan ngelihat ngeyelnya itu. Yesus kasihan ngelihat sombongnya orang itu. Ya kan? Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pertanyaannya, betulkah Yesus mau kita jual harta kita? Betulkah Yesus mau kita miskin dan gak punya apa-apa? Jawabannya, Yesus hanya menguji apa? Hati. Karena Yesus melihat orang ini bermasalah dengan kesombongannya. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Pertanyaan saya, kalau orang muda ini benar-benar mencintai Kristus, maka dia akan bertindak seperti Abraham, dia jual. Tetapi waktu dia mau jual, Tuhan yang sama yang berkata kepada Abraham cukup, Tuhan yang sama akan berkata cukup. Karena Tuhan hanya mau lihat hati. Tetapi ayat ini berkata, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab apa? Banyak hartanya. Hartanya lebih mengikat daripada cintanya pada Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dua kali Yesus ulang. Yang pertama Yesus bilang, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu yang kedua Yesus koreksi lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal kepintaran, bukan soal kekayaan, tapi kerajaan Allah soal hati. Amin. Jadi Yesus menjelaskan kalau soal kepintaran, kalau soal kekayaan, maka orang ini sudah seharusnya kaya. Kalau bicara tentang donasi, kalau bicara tentang persembahan, kalau bicara tentang segala peraturan ibadah, dia sudah melakukannya. Tetapi it's depend on your heart. Sama-sama bilang tergantung hati. Jadi jangan sudah bilang sama orang kaya gak akan masuk surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat ini bilang tetap anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, lalu ada saying, ada peribahasa sebetulnya dalam bahasa Ibrani yang bilang,
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, ini harus saudara ketahui, ini bukan pernyataan tapi perumpamaan. Lebih tepatnya sebetulnya ini peribahasa. Kalau saudara orang Indonesia Timur, saudara ngerti maksud saya. Orang Indonesia Timur suka bilang gini, seperti sampai ayam tumbuh gigi, gak akan gue lihat itu. Saudara gak usah bahas. Ayam tumbuh giginya kapan ya? Sampai nenek lu muda lagi. Tetap aja ayam gak mungkin tumbuh gigi. Ngerti gak maksud saya? Jadi itu sebuah saying, itu sebuah peribahasa yang berbicara tentang sesuatu yang sangat sukar. Lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum. Nah, lalu kan banyak orang pergi ke Israel, mungkin juga dapat guide yang gak jelas. Tiba-tiba mulai menjelaskan di Israel, di pintu gerbang kota ada sebuah pintu yang bernama lubang jarum. Lalu setiap jam 6 sore harus turunin semuanya, lalu onta lewat. Saya tinggal di Yerusalem 8 bulan saudara-saudara. Saya cari mulai dari tembok Yerusalem, sampai tembok Tel Aviv, sampai tembok Gaza saya cari. Nggak ada pintu yang namanya lubang jarum. Eye of the needle itu bukan pintu. Eye of the needle, kalau saudara pergi ke Yerusalem, itu yang lubang di atas itu saudara tempat apa itu tentara ngintip musuh saudara-saudara. Jadi kalau saudara pergi ke Yerusalem, di tembok Yerusalem, kalau saudara di luar tembok, saudara lihat hanya tembok. Tapi kalau saudara lihat dari dalam, itu ada tempat untuk jalan saudara-saudara. Jadi ada tur khusus yang walking gitu, jalan di atas tembok Yerusalem saudara-saudara. Nah ini kan bulan Maret ya mau pergi. Juni mau pergi ikut saudara-saudara. Aduh darah Yesus. Jangan cuma jalan-jalan di Philadelphia, sekali-sekali di atas tembok jalan ya kan. Nah baru saudara bisa lihat ini tuh yang namanya lubang jarum saudara-saudara. Itu yang namanya lubang jarum. Onta gak mungkin lewat situ kecuali ontanya bisa terbang saudara-saudara. Jadi itu hanya sebuah peribahasa. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kamu mengandalkan kekayaan, kamu mengandalkan amal, kamu mengandalkan ibadah, kamu gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang rohani, bukan untuk orang hebat. Tapi untuk orang yang menerima anugerah dalam kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah selanjutnya klik. Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Sama-sama bilang sama saya, bagi manusia. Sama-sama bilang sama saya, bagi manusia. Mau amal saudara hebat, mau kekayaan saudara luar biasa, mau ibadah saudara dahsyat, mau pelayanan saudara luar biasa, kekayaan manusia, kehebatan manusia membuat kita tidak mungkin masuk surga. Kita hanya bisa masuk surga karena anugerah. Siapa yang percaya hanya karena anugerah. Jadi hari ini waktu saudara angkat perjamuan, itu waktunya saudara bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena darah yang tertumpah, kalau bukan karena tubuh yang terpecah, saya nggak mungkin akan diselamatkan. Kita bukan lagi orang dunia yang menuju surga. Kita orang surga yang ada di muka bumi dengan misi ilahi. Kalau kita orang dunia masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga saya nyampe. Tetapi kalau kita orang surga, makanya saudaraku, kita menyebut kematian sebagai pulang ke rumah Bapa di surga. Siapa yang mau pulang? Saya mau pulang pendeta, tapi jangan sekarang. Kalau ada orang mati di gereja, saya tidak pernah bilang turut berduka cita. Kesian banget, dia udah duka cita rame-rame, kita berduka cita. Saya cuma bilang selamat jalan. Kenapa selamat jalan? Dia sedang menuju rumah Bapa di sorga. Karena orang yang mati dalam Tuhan, artinya rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai, penderitaannya sudah berakhir, mahkotanya sudah tersedia dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sama-sama bilang semua karena Kristus.
Klik. Nah, saya simpulkan begini. Yesus membandingkan orang kaya ini dengan unta. Yang sebetulnya sebuah peribahasa populer di zaman itu. Jadi nggak usah dipikirkan, waduh ini. Jadi sama seperti apa tuh? Berenang-renang. Apa? Berenang-renang. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Nggak usah sudah bahas. Jadi kita mesti berenang ke tepian. Lalu berakit. Santai saudara. Itu namanya peribahasa. Kan orang sekarang suka pantun. Boleh nggak saya pantun? Tapi kalau saya ngomong saudara bilang cakep ya. Buah duku, buah pepaya. Buah duren dan buah mangga. Itulah nama buah-buahan. Habis ngapain lu suruh gua mikir. Ya kan. Nah lu enak bilang cakep. Nah gua yang jelek. Daripada susah-susah. Ya kan. Mendingan saya sebutnya nama buah-buahan. Ada ibu-ibu yang bilang gini. Dalam hatinya. Jadi ingat ya. Itu adalah peribahasa yang apa? Populer zaman itu. Klik. Nah, saya simpulkan, pelajaran apa sih yang Yesus mau sampaikan? Dari sini bisa dijelaskan, orang kaya bisa masuk surga. Jika ia mau menanggung beban hidup dengan sabar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, waktu Yesus bilang, tidak mudah bagi seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena pada dasarnya orang kalau punya duit, gampang kepala batu. Kenapa gak ada yang bilang amin ya? Ada dua. Either sudah gak punya duit. Atau memang sudah kepala batu. Sudah lagi bilang. Jangankan kaya. Gue susah aja udah kepala batu. Jadi. Aduh. Saya pikir tadi yang pagi yang jemaat yang lucu-lucu. Gak tahu kumpul di sini semua yang lucu-lucu. Sudah gak punya masalah ya? Atau kebanyakan masalah? Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Orang kaya bisa masuk surga. Sama-sama bilang sama saya orang kaya bisa masuk surga. Yang pertama asal ia mau menanggung beban hidup dengan sabar. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Hidup ini bukan soal kaya atau miskin. Soal belagu. Pak, istrimu belagu gak Pak? Wih kadang-kadang pendeta. Kalau dia lagi ngerasa benar. Bu, suami ibu belagu gak? Ini yang bilang enggak suaminya pasti susah. Saya ingat ada ibu-ibu lagi sharing, saya sampai ketawa geli gitu. Tuh ibu gak tahu saya lagi dengerin. Jadi ibu itu lagi bilang, hidup tuh gak butuh duit sebetulnya. Suami saya gajinya 50 juta tiap bulan. Tapi saya gak tahan. Sebab dia punya perempuan lain. Apa artinya? Terus ibu itu bilang, apa bu? 50 juta. Waduh, suami saya bu kalau gajinya 50 juta. Saya gendong bu. Saya gendong bu setiap kali pulang bu. Suami saya tuh gajinya cuma 3,5 juta bu. Selingkuh juga. Dalam hati saya, la ilaha illallah. 3 juta aja selingkuh, apalagi 50 juta. Dia tidur di Monas kali. Hari ini saya mau bilang, bukan soal kayanya. Soal sikap hati kita.
Kalau kita apa-apa sombong, apa-apa mengandalkan kekuatan sendiri, apa-apa mengandalkan kemampuan, terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, selalu ada kemenangan dan berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang kaya bisa masuk surga jika ia mau merendahkan diri dan menyadari semua yang terjadi merupakan anugerah. Amin. Malaikat menjumpai Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Pertama Maria ngotot dulu. Bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi kemudian dia sadar. Dia bilang jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Amin. Jadi setiap orang bisa saja tersinggung. Setiap orang bisa saja emosi. Setiap orang bisa saja terusik dirinya sendiri. Tetapi orang yang menyadari anugerah akan selalu tenang melewati semuanya. Siapa orang yang bisa masuk surga? Adalah orang yang menyadari semua anugerah. Kalaupun dia harus lewati hal-hal yang menyakitkan, dia bilang tangan Tuhan yang kuat akan memampukan aku melewati semuanya. Setuju katakan amin. Yang ketiga, orang kaya bisa masuk surga jika ia mau melakukan sesuatu bagi orang lain dengan kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Sama-sama bilang saya orang kaya. Itu dulu yang harus ada dalam diri kita. Saya ingat waktu kecil, anak-anak kampung suka main apa itu? Saya orang kaya, saya orang kaya. Yang sebelahnya itu yang gak enak. Saya orang miskin, saya orang miskin. Ini orang miskin aja ngotot. Saya percaya anak Tuhan diberkati. Kalau dasar kita selalu pikir saya susah, saya miskin, saya susah, saya miskin. Maka hidup kita gak akan pernah berarti buat orang lain. Makanya doa kita akan berbunyi, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Tapi kapan doa kita diganti dengan Tuhan pakai hidup saya. Ketika kita mulai berkata Tuhan pakai hidup saya. Maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu kali ada seorang gadis kecil yang ditawan dari Israel di rumah Naaman. Dan akhirnya gadis ini tahu. Dan ingat gadis ini ditawan menjadi budak. Tapi kemudian dia tahu Naaman ini bermasalah. Akhirnya dia buka cerita ini. Dia bilang seandainya Tuanku mau menjumpai seorang nabi di Israel. Dia bicara tentang Elisa. Mau menjumpai nabi. Maka Tuhan pasti akan disembuhkan. Anak ini memang anak kecil. Budak. Orang Jawa bilang genduk. Genduk. Manado susah kalau ngomong bahasa. Lidahnya kebanyakan babi rica jadi kurang pas-pas begitu kan. Genduk kecil itu. Tetapi mentalnya mental berbagi. Dia bukan bertanya apa lagi yang bisa saya dapatkan. Tapi apa lagi yang bisa saya bagikan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Naaman bisa disembuhkan. Hanya karena kesaksian seorang wanita kecil, genduk kecil itu. Saya percaya hidupmu bisa berarti buat banyak orang. Ketika kita menyadari, Tuhan dengan apa yang ada pada saya mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tidak bisa bayangkan akan ada kegerakan rohani yang luar biasa. Kalau setiap orang menyadari saya kaya. Saya diberkati. Tuhan sudah buat banyak dalam hidup saya. Maka dimanapun saya berada, satu saya harus tolong orang. Dua saya harus berbicara tentang kasih Tuhan. Makanya Daud di masa-masa sukar dia bilang apa? Aku tidak akan mati, aku akan hidup. Dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Jangan-jangan Daud dengar kebiasaan orang Surabaya. Kalau stres, wis mati aku, wis mati aku. Mati aja aku ini. Makanya selalu saya bilang Tuhan itu baik. Tidak semua doa kita dijawab. Coba kalau setiap doa kita dijawab. Setiap kali kita bilang, ya udah mati aja saya. Mati benar.
Tiba-tiba lihat suami mau kawin lagi. Kita bilang, Tuhan saya mau balik, saya mau balik, saya mau balik. Tuhan kasih balik, buat semua orang lari. Ya kan? Tapi suami udah hilang cintanya karena udah 3 bulan ditinggal. Dia udah keburu senang sama orang. Akhirnya dia nikah lagi. Ya udah Tuhan, dia nikah lagi. Aku mati aja. Terus lihat dia udah mau punya anak. Aku balik lagi Tuhan. Kesian anakku. Masalah sama ini. Oh ya ilah. Lama-lama keluar masuk, keluar masuk. Sampai malaikat bilang, kau pikir kau ingus kah? Keluar masuk begitu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Kita bisa buat banyak. Pak, kita bisa buat banyak. Ibu, kita bisa buat banyak. Adik-adik muda, kita harus berbuat banyak. Lewat kita nama Kristus dipermuliakan. Katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Yang tidak boleh bukan menjadi kaya. Yang pertama menghayal untuk menjadi kaya. Saya bingung orang Indonesia ini punya sebuah kebiasaan. Orang Indonesia itu suka kepo sama orang lain. You know what's the meaning of kepo? Saudara tahu kepo apa enggak? Hah? Kepo apa? Bukan, kepo tuh lebih dari sekedar pengen tahu. Ya kalau kepo sama pengen tahu ngapain pakai nama kepo, pengen tahu aja gitu ya kan? Saudara tahu kepo enggak sih? Gini, kepo susah didefinisikan. Tapi kalau kita ketemu orangnya kita tahu kepo nih orang. Bener gak? Ya kan kalau kelas biasa-biasa namanya pengen tahu. Tapi kalau kelasnya pengen tahu akut, gitu, susah didefinisikan, susah. Susah itu didefinisikan. Sama seperti tengil. Saudara tahu tengil gak? Yang di tengah-tengah terus ngilang. Orang tengil itu, ya, saudara tanya sama saya, tengil itu apa sih definisinya? Nyebelin? Enggak, lebih parah daripada nyebelin. Kalau tengil sama seperti nyebelin ya kita pakai nyebelin aja, ngapain pakai tengil gitu kan? Tengil itu kita tidak bisa definisikan. Tapi pas kita ketemu orangnya, oh tengil banget nih orang nih. Ini yang Gilbert bilang tengil. Kepo juga sama, ya kan? Ini orang pengen tahu. Anak nanya, Ma. Ini, kamu kepo? Enggak. Karena beda. Kepo itu, dia pengen tahu, kita pengen muntah. Ah itu. Jadi kepo itu apa? Dia pengen tahu, kita pengen muntah. Kan, sebagian besar saudara ikut retreat kan? Iya kan? Nanti di retreat lihat deh. Oh, ini yang kata Gilbert tengil, ini yang kata Gilbert kepo. Jadi sebetulnya saudara itu retreat mau ketemu Tuhan atau mau ketemu orang tengil sama kepo? Ya kan? Jadi saya ulangi sekali lagi. Orang Indonesia ini paling suka kepo. Saudara tahu nggak orang Indonesia paling nggak tahan ngeliat orang apa? Ngeliat orang bengong. Betul nggak? Di Amerika orang bengong biasa aja. Nggak ada yang ribut. Tapi kalau orang Indonesia bengong sedikit aja. Ngapain lu bengong? Ayam gua 2 hari mati karena bengong. Ayam saudara gak ada urusan sama saya. Terus kalau kita bengong suka ditanyain, mikirin apa? Duit. Orang Indonesia gak ada lain. Kalau bengong pasti mikirin, bener gak? Coba lihat deh. Lihat orang bengong kita tanya. Kalau lihat orang bengong jangan kepo. Kasih $100. Pasti dia berhenti bengong. Pasti dia bilang, aduh puji Tuhan cicilan gue kebayar. Aduh puji Tuhan ada tagihan yang gue bayar. Karena memang dia bengong kenapa mikirin? Aduh. Jadi ya. Ada yang di online ketawa geli. Dia lagi bengong soalnya. Jadi saya ulangi. Bukan kaya yang gak boleh. Tapi menghayal menjadi kaya. Karena kaya itu bukan hasil khayalan. Kaya itu hasil kerja keras. Hasil tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup berjalan sesuai firman Tuhan. Kau tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anak Tuhan rajin. Anak Tuhan berintegritas.
Anak Tuhan jujur. Dan anak Tuhan melakukan apapun berkualitas. Dan orang-orang seperti itu gak mungkin diam. Naik terus dan melihat berkat Tuhan luar biasa. Itu saya katakan amin. Yang kedua, yang tidak boleh bukan menjadi kaya. Namun mendapat kekayaan dengan cara-cara keliru. Sekali lagi saya bilang, anak Tuhan itu pasti jujur. Karena kita tidak mau mendapat hak yang bukan hak kita. Anak Tuhan bukan 3H, halal, haram, hajar. Anak Tuhan percaya kebenaran dan keadilan akan menuntun kita pada berkat yang berkelimpahan. Bu, makin ibu jujur, makin ibu disayang suami. Karena bukan lipstik yang membuat engkau disayang suami, Bu. Lipstikmu boleh pakai minyak, pakai glitter. Sampai mau ngomong haleluya ya. Haleluya. Bu, bukan bedakmu, Bu, yang membuat disayang suami, Bu. Ibu boleh pakai bedak 2,5 kilo, Bu. Ibu sebelum pakai bedak 6,7, Bu. Setelah pakai bedak 7,3, Bu. Sampai kadang-kala bedak sama maskara salah tempat lagi. Bedak di sini, maskara ditaruh di sini biru-biru. Habis digamparin laki lu. Tapi saya mau bilang sama saudara. Orang jujur hidupnya luar biasa. Orang jujur kalau dia di kantor, dia di usaha pasti berkat Tuhan luar biasa. Setelah dia jujur dia berkualitas. Setelah dia berkualitas dia berintegritas. Setelah itu dia seorang yang rajin. Maka berkat Tuhan pasti akan luar biasa. Haleluya. Makanya yang kedua saya pelajari. Jangan sampai mendapat kekayaan dengan cara-cara yang keliru. Sama-sama bilang Tuhan mau saya diberkati. Yang ketiga. Yang tidak boleh bukan menjadi kaya. Tetapi menjadi sombong setelah menjadi kaya. Ada banyak orang belum kaya aja udah sombong. Ada banyak orang belum kaya aja udah sombong. Hidup kita hanya anugerah. Semua yang kita punya titipan. Makanya buat kita korban Kristus di atas kayu salib itu luar biasa. Setiap kali kita menerima perjamuan suci kita tahu yang lama sudah dibereskan. Sama-sama bilang sama saya yang lama sudah dibereskan. Yang ada di depan sudah terjamin. Kita kurang kaya bagaimana saudara? Kita kurang kaya bagaimana? Yang pertama rumah kita di sorga. Orang sekaya-kayanya cuma punya rumah di New York sama di LA. Ada yang di Bali. Yang lebih kaya ada yang di Monaco. Kita di sorga. Dan bukan nyicil. Lunas. Dengan darah yang tertumpah dari kayu salib. Jadi ya kalau rumah saudara di sini di apartemen gak jelas gak apa-apa lah. Terima aja. Bilang ini cuma tempat transit. Tapi rumah saya di sorga. Tuhan sudah sediakan. Dan yang kedua kita kurang kaya bagaimana saudara-saudara. Rumah di sorga. Sama-sama bilang rumah saya di sorga. Sama-sama bilang rumah saya di sorga. Bilang sama sebelah saudara gak mau lo lihat sekarang. Belum jadi. Ada orang yang kritik saya lalu bilang, masa kita di sorga punya rumah? Loh, Yesus yang bilang, in my father's house there is many mansion. I go there to prepare a house for you. Amen. Alkitab tidak bilang, in my father's house there is little tiny house. In my father's house there is many mansion. Kira-kira mansion ada yang tipe 21 enggak? Tipe 21 bukan mansion, gubuk derita saudara. Tapi ini yang saya mau bilang, haleluya. Yang pertama kita punya rumah di sorga. Dan yang kedua, kemana-mana ada yang jaga kita. Saya mau tanya sama saudara. Donald Trump kalau kemana-mana ada yang jaga enggak? Donald Trump kalau kemana-mana ada yang jaga enggak? Kenapa? Orang penting. Orang spesial. Bilang sama sebelah saudara, you are so special. Sampai Alkitab bilang satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah. Tanpa seizin Tuhan. Donald Trump peluru masih nempel di sini.
Shh, di kupingnya. Untung dia goyang. Kalau dia nggak goyang, tengah. Ya, tuh. Makanya kalau kemana-mana sering-sering goyang. Ya, tuh. Jadi kalau lagi jalan orang, ya. Kalau orang tanya kenapa? Supaya jangan kena tengah. Kita dikawal. Amin. Dan yang ketiga, apa saja yang kita minta dan doakan Tuhan sediakan. Kita ini orang kaya. Bilang sama sebelah saudara, cuma kadang-kadang cash flow-nya yang lamban. Loh, itu janji Tuhan kita kaya. Kita diberkati. Kalaupun belum, cash flow-nya aja agak lambat sedikit. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wih, saya kalau lihat jemaat lagi angkat tangan nyanyi lagu itu menangis cuma ada 2. 1 jomblo, 2 utangnya banyak. Bener. Kan saya udah bilang, saya ini jadi pendeta 40 tahun loh saudara-saudara. Jadi segala macam pengalaman udah saya lewati dalam kehidupan. Gila, belagu aman. Asam, garam, lada, merica semua udah saya makan dalam pelayanan. Orang tuh cuma asam garam. Saya suka dengar orang, saya sudah biasa makan asam garam di pelayanan. Saya asam garam, lada, merica semua udah saya coba dalam pelayanan. Dan saya udah perhatiin tuh. Kalau pas lagi nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang nangis. Bukan cuma air mata, bola mata sampai turun. Ya kan? Biasanya nangis cuma 2. Yang pertama jomblo. Mungkin bukan sekarang. Tapi waktu Tuhan. Kalau bisa jangan kelamaan Tuhan. So bakimo kata orang Manado. Bakimo itu apa ya? Belumut. Sorry. Main bahasa daerah, sorry. Cuman lucu aja bakimo itu belumut. Jadi mesti cepat doanya. Yang kedua utang. Tuhan saya belum bisa bayar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya saya bilang kita gak kekurangan. Yang setuju sama saya bilang saya tidak kekurangan. Kadang-kala cash flow-nya lambat. Tapi tepat pada waktunya Tuhan bereskan. Amin. Haleluya. Jadi yang tidak boleh bukan menjadi kaya. Saya berdoa tahun depan selalu lebih kaya dari hari ini. Yang bilang amin jadi. Yang stres gak jelas gitu. Saya satu kali dikritik di Jakarta. Habis. Kayaknya videonya masih ada di YouTube. Gara-gara saya bilang gini. Saya berdoa. Supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan hidupnya kaya. Hidupnya diberkati, hidupnya sukses, hidupnya mengalami promosi. Lalu saya diserang sama pendeta. Pendeta lagi yang nyerang saya. Lalu pada bilang gini, pendeta apa itu? Ngajarin jemaatnya untuk tidak supaya jadi teologi kemakmuran, apa segala macam. Saya dengar gitu kan saya jengkel. Saya bilang jadi kamu orang mau apa? Haruskah saya berdoa? Saya doakan supaya jemaat saya miskin, menderita, sengsara, kekurangan, sakit-sakitan, sebagian cepat mati. Saya diserang lagi. Enggak gitu juga. Jadi maunya apa? Jadi saya berdiri jemaat. Mulai hari ini saya enggak ada doain jemaat. Terserah mau sendiri. Saudara pilih yang mana? 1, 2 atau 3? Kita masih normal kan? Tugas gembala apa? Membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Masa gembala bawa jemaatnya menderita nih, biar mampus lu. Biar kuat. Lu enggak dong. Sorry. Walaupun saya tahu saya akan menanggung akibatnya, tapi saya ingin saudara hidupnya diberkati. Saya ingin kau maju.
Tetap berjuang, tetap semangat. Ada tantangan, tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jangan ada yang berpikir, makin saya menderita, saya makin memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada yang bersaksi, saudara-saudara, rumah saya disita oleh bank, saudara-saudara. Anak saya ditabrak, dan sekarang udah 2 bulan koma. Suami saya, puji Tuhan, lari dari saya. Punya perempuan lain, segala kemuliaan buat Tuhan. Terus semua jemaat, haleluya! Itu namanya GSI, Gereja Stres Internasional. Apapun risikonya. Saya mau lihat jemaat yang olehnya hadir hari ini. Hidupnya makin diberkati. Tahun depan ada promosi. Tahun depan ada berkat yang luar biasa. Saudara yang belum bisa beli rumah akan mampu beli rumah. Amin. Tapi saudara harus punya target. Jangan berpikir, oh nanti kalau saya kaya saya gak masuk surga. Orang kaya bukan hanya bisa masuk surga, tapi bisa membuat orang lain masuk surga. Amin. Kau dengan kekayaan saudara-saudara berbuat sesuatu buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, hidupmu akan lebih maju. Jangan ada satu orang pun yang malas. Jangan jadi orang yang sebentar-bentar nangis karena tantangan. Tantangan boleh ada, tapi percayalah Tuhan sumber kekuatan kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Jadi yang pertama yang tidak boleh bukan menjadi kaya, tapi menghayal untuk menjadi kaya. 2, mendapat kekayaan dengan cara keliru. 3, menjadi sombong setelah menjadi kaya. Dan yang keempat, tidak menyadari bahwa kekayaan datang dari Tuhan dan ada rencana Tuhan di balik kekayaan yang Tuhan percayakan. Ini yang gak boleh. Kita pikir saya kaya karena kemampuan saya. Kita pikir kita kaya karena masing-masing orang ada jatahnya. Kita pikir setelah kita kaya, kita dapat berlaku seenaknya kepada orang lain. Pak, makin kau kaya, kau harus makin sayang istri. Gak usah nangis, Bu. Ada ibu-ibu yang saya lihat. Amin, amin. Karena di balik kekayaanmu ada doa seorang istri. Bu, amin gitu. Coba-coba Bu, amin gitu. Mungkin ibu-ibu bilang, enggak juga sih saya gak doain. Bu, aduh minta ampun Bu. Ibu terlalu jujur juga sih kadang-kala Bu. Pak, makin kau kaya makin disayang istri. Bu, makin engkau diberkati Bu, makin sayang suami Bu. Jangan cuma tas digosok sana, disimpan sana, digosok sana. Tas digosok-gosok, suami gak pernah dibelai. Aduh, sampai suami lihat. Ya udah gue mendingan jadi Hermes aja lah katanya gitu. Hari ini saya cuma mau, ibu ketawa. Tawamu penuh kejahatan Bu. Makin kita kaya, kita makin terlibat dalam pelayanan. Ada banyak orang, aduh baru kaya sedikit minta izin. Aduh sorry ya saya gak bisa pelayanan, toko mulai rame. Masa ya gembala harus doain Tuhan biar tokonya kembali sepi. Supaya dia gak ada kerjaan lagi, dia pelayanan. Aduh habis gimana ya bisnis saya mulai ada cabang. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Makin kita diberkati Tuhan, makin cinta Tuhan. Makin kita diberkati Tuhan, makin kita bertanya Tuhan apa lagi yang saya bisa buat Tuhan. Dunia sedang kehilangan orang-orang yang diberkati. Dan sadar semuanya dari Tuhan. Terlalu banyak orang yang ketika diberkati. Waduh angkuhnya minta ampun. Lobang hidungnya 2 ngadep atas. Nunggu hujan kemasukan baru kaget. Yang pertama. Saya undang sekarang pemain musik maju ke depan. Yang pertama. Setiap kita harus sadar kita adalah orang kaya. Sama-sama bilang saya adalah orang kaya. Siapa itu orang kaya? Orang yang menyadari Tuhan itu baik. Yang kedua, orang yang bersyukur dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang menyadari cukup semua berkat Tuhan dalam hidup saya. Dan yang keempat, orang yang tidak mengeluh dan bersungut. Selalu berpikir apalagi yang saya bisa buat. Dan yang selanjutnya, siapa itu orang kaya? Orang yang menyadari bahwa dengan Tuhan dia cakap menanggung segala perkara. Yang pertama sadari kita orang kaya. Dan karena kita orang kaya, maka dalam hidup kita berjuang terus. Karena kita menyadari
Dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dengan darah yang tertumpah, kita tahu Kristus sudah siap sediakan segala-galanya. Dia sediakan rumah buat kita di sorga. Dia sediakan penyertaan buat kita. Dia berikan Roh Kudus dalam hati kita. Dia jaga kita dengan pasukan malaikat. Gak ada alasan untuk kita mengeluh. Gak ada alasan untuk kita bersungut. Apapun yang terjadi kita katakan, dia Tuhan yang baik. Bersama dia saya cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.